Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Rizky Sabrina. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon dengan NIM 2022 4101 01471. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Adab dan Akhlak untuk memenuhi nilai tugas akhir saya pada mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak dosen Hajin Mabrur MSI. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, aku mau tanya dulu nih, apa sih adab dan akhlak itu? Nah, kalau teman-teman mau tahu, yuk kita simak sampai akhir videonya. Oke, teman-teman, apa sih adab itu? Yuk kita bahas. Jadi, adab ini memiliki arti sebuah kesopanan, keramahan, kehalusan budi pekerti. Karena adab ini erat sekali kaitannya dengan akhlak, perilaku kebaikan, dan juga perilaku terpuji. Para ahli bahasa mengatakan bahwa adab ini merupakan sebuah ketepatan dalam mengurus segala sesuatu. Yang mana para ulama juga mengatakan bahwa adab merupakan satu kata atau ucapan yang mengumpulkan segala perkara kebaikan di dalamnya. Sehingga adab ini adalah sebuah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan aturan yang sudah diatur dalam agama gitu. Jadi norma seperti norma atau adab yang sering kita dengar, kalau adab ini seringkali digunakan dalam lingkungan kita sehari-hari, yang mana itu berkaitan sekali dengan sopan santun dan tindakan kita gitu loh teman-teman. Nah teman-teman, lebih tegas lagi itu Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang mana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendidikku dengan adab. Jadi kita sebagai manusia itu bukan hewan, kita bukan tumbuh-tumbuhan yang tidak memiliki adab gitu. Kita punya otak untuk berpikir, kita punya hati untuk merasa gitu loh. Jadi, kita juga punya akal bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku kepada sesama makhluknya. Karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu memiliki adab, tapi orang yang beradab sudah pasti berilmu. Karena teman-teman, adab itu sangat tinggi ya kedudukannya. Ketika kita memiliki kesopanan, kesantunan, dan keramahan, orang juga pasti akan menilai kita dengan baik. Karena semuanya tentang adab itu, yang utama itu adalah adab. Ketika kita sudah beradab dengan orang yang lebih tua, dengan teman sebaya kita, bahkan dengan orang yang tidak kenal kepada kita, kita tidak kenal gitu loh. Adab ini pastinya akan menjunjung tinggi. Jadi, seperti yang dikatakan bahwa adab itu dapat mengurus segala sesuatunya gitu loh. Jadi ketika kita memiliki adab, ketika kita makan menggunakan tangan kanan, makan dengan berdoa, makan dengan duduk, kita itu sudah beradab. Karena apa? Ketika kita makan berdiri, ketika kita makan menggunakan tangan kiri, artinya kita tidak memiliki sopan santun gitu. Karena kita diajarkan untuk makan dengan tangan kanan, makan tidak berdiri, tidak jalan-jalan, itu adalah sebuah adab, kesopanan gitu. Dalam lingkungan sekitar kita, terutama dalam lingkungan keluarga ya. Karena dalam lingkungan keluarga pun kita diajarkan bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang. Maka dari itu, adab itu merupakan kepandaian atau ketepatan dalam mengurus segala sesuatu. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, di poin kedua ini ada hubungan antara akhlak dan adab. Pastinya teman-teman juga bertanya-tanya kan, kalau adab dan akhlak itu apakah sama? Gitu kan. Nah, yuk kita bahas juga. Jadi teman-teman, untuk akhlak sendiri itu adalah sebuah sifat yang melekat pada dalam diri sendiri, yang nantinya terlihat dari perilaku orang tersebut. Nah, menurut Abu Hamid Al-Ghazali ini, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang ada sejak lahir, yang mana perbuatan-perbuatan ini mudah tanpa memikirkannya. Namun, kalau adab ini adalah salah satu hal yang penting dalam menumbuhkan kecintaan kepada Sang Pencipta maupun kepada manusia. Jadi, adab ini penting dalam mencegah manusia untuk berbuat buruk. Dan adab juga merupakan bagian yang menuntun manusia untuk menjadi manusia beradab. Jadi, akhlak dan adab itu saling berkaitan, karena akhlak itu sifat dari seseorang atau sifat bawaan seseorang. Tapi adab itu yang ditanam, gitu loh teman-teman. Jadi ketika ada orang yang berkata, oh adabnya sudah bagus, berarti akhlak atau sifat seseorang yang melekat dalam dirinya itu juga sudah tertanam dengan baik. Pendidikan akhlaknya, pendidikan adabnya di rumahnya, di lingkungan sekitarnya itu sudah cukup baik, karena sifatnya sudah terlihat, auranya tuh sudah terpancar bahwa dia tuh memang orang yang beradab. Kalau sudah punya adab yang baik, pastinya akhlaknya baik. Karena ketika misalnya kita berbicara pada orang yang lebih tua,
adab kita adalah merundukkan kepala, permisi, kita berbicara menatap matanya, itu adalah sebuah adab. Dan orang akan menilai, oh orang ini baik ya, oh orang ini sopan ya gitu. Jadi hubungan antara akhlak dan adab itu sangat berkaitan. Ketika akhlak kita jelek, adab kita pasti sudah tentu jelek karena akhlak kita. Misal, akhlakku adalah orang yang suka menggunjing, orang yang suka berbuat fitnah, adabku pun tidak akan sebaik karena akhlakku sudah tercoreng, jadi tentunya adabku juga sudah tidak terlihat gitu loh. Tapi adab ini juga penting dalam mencegah manusia berbuat buruk ya. Jadi ketika kita sudah beradab, pastinya kita sudah tercegah dari hal-hal buruk gitu, yang pastinya akhlak kita itu akan menjadi akhlak yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi insya Allah gitu loh, kalau misalnya adab kita baik, akhlak kita juga baik, akhlak kita baik dan adab kita juga harus selalu baik gitu teman-teman. Nah, teman-teman, seperti yang tadi aku jelasin, kalau adab atau akhlak seseorang itu kan ada di antara lingkungan sekitar ya. Nah, sekarang ini aku jelasin ada 5 hal ruang lingkup akhlak seseorang di masyarakat. Yang pertama, akhlak pribadi. Nah, teman-teman, akhlak pribadi ini adalah individu kita, pribadi kita dalam menyikapi segala hal yang menyangkut dengan diri kita sendiri. Contohnya, etika, motivasi, kreativitas, emosi, dan lain sebagainya, itulah adalah akhlak pribadi. Jadi apapun yang memotivasi kita, etika, kreativitas, dan segala halnya itu adalah akhlak pribadi kita. Bagaimana akhlak pribadi kita terbentuk itu bagaimana adalah tergantung daripada diri kita melihat sekitar, daripada diri kita tanam sendiri akhlak yang kita buat gitu loh. Yang kedua, akhlak berkeluarga, yaitu adalah perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan keluarganya, kayak meliputi kewajiban orang tua, anak, dan kerabatnya gitu. Terus akhlak bermasyarakat, perilaku seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan anggota masyarakat dan yang ada di sekitarnya. Kayak tadi, kalau kita ketemu tetangga, kalau kita ketemu orang yang nggak dikenal, sekalipun gitu loh, kita ada yang lebih tua gitu, kita lebih sopan gitu loh, kita harus baik-baik gitu, nggak boleh ngeliatin kalau kita tuh nggak suka gitu loh, kayak gimana gitu. Jadi akhlak bermasyarakat itu penting ya, apalagi tiba-tiba kalau misalnya kita ada orang nggak dikenal terus tiba-tiba kita sinisin, pasti orang itu juga akan melihat kita kenapa gitu kan. Jadi ketika kita punya akhlak bermasyarakat, tentunya masyarakat sekitar juga akan menilai kita baik gitu loh. Terus akhlak bernegara, tingkah laku dan tindakan seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan negara dan bangsanya. Tidak menjelek-jelekan negara sendiri, kita juga berjuang untuk negara kita ya, seperti menjaga warisan budaya, terus lalu seperti musyawarah mufakat, terus juga hubungan pemimpin dengan yang dipimpinnya, seperti kayak kita ada dalam sebuah organisasi kayak gitu. Terus akhlak beragama, jadi akhlak beragama itu tingkah laku atau tindakan seseorang dalam memenuhi kewajibannya terhadap kepercayaannya, seperti sholat, kita sebagai umat Islam ya, kita sholat, terus kita mengaji kayak gitu. Jadi kita juga tidak kita punya iman, percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah sebuah akhlak beragama. Nah, teman-teman, daripada terbentuknya akhlak dan adab tersebut, tentunya ada banyak hal ya yang membentuk akhlak seseorang gitu, teman-teman. Karena pada dasarnya akhlak itu dibentuk dari lingkungan sekitar kita, seperti yang tadi aku udah katakan ya. Terutama dan paling utama itu adalah peran dari orang tua. Karena 24/7 kita itu bersama dengan orang tua ya, bahkan sejak kita lahir, sejak dalam kandungan, terutama dengan ibu, dengan ayah, dengan lingkungan sekitar keluarga gitu loh. Karena ketika peran orang tua itu tidak tersampaikan cukup baik, tentunya akhlak seorang anak atau akhlak dari pribadi masing-masing itu akan terbentuk menjadi akhlak yang kurang baik. Tentunya terbalik ketika kita berada di lingkungan dan peran orang tua yang tepat, pastinya akhlak kita akan terbentuk menjadi seseorang yang berakhlak baik gitu loh. Yang kedua, lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, lingkungan sekitar itu contohnya adalah seperti lingkungan pertemanan atau lingkungan teman sepermainan ya, teman-teman tentunya. Jadi kita sebagai individu tuh harus bisa memilih pertemanan yang baik dan pertemanan yang positif lingkungan sekitar kita. Entah lingkungan pertemanan di rumah, sekolah, atau organisasi, atau apapun itu, sebagai orang atau makhluk yang punya akal, kita sudah bisa memilah dan memilih ya, bagaimana cara kita memilih lingkungan sekitar yang tepat untuk pembentukan akhlak gitu loh. Terutama pada anak usia dini ya, jangan biarkan mereka terjebak dalam lingkungan yang membuat mereka berakhlak tidak baik gitu loh.
akhlaknya tumbuhnya menjadi anak yang kurang baik gitu. Terus adat. Nah, adat juga membentuk akhlak seseorang. Kebiasaan-kebiasaan juga terutama ya seperti itu. Karena kebiasaan kita itu akhlak itu terbentuk karena sebuah kebiasaan. Ketika kebiasaannya itu kurang baik, pastinya kebiasaan yang tidak baik itu akan menempel dan akan menjadi sebuah akhlak gitu loh. Tapi ketika kebiasaan itu menjadi kebiasaan baik, tentunya akhlaknya juga akan otomatis menjadi baik gitu. Terus bakat gitu. Terus pendidikan, nah pendidikan juga penting, media informasi juga sangat-sangat penting. Apalagi sekarang itu era digital ya teman-teman, media informasi itu sudah sangat-sangat banyak. Kita pasti menemukan banyak sekali informasi-informasi dari media sosial, terutama pada anak usia dini zaman sekarang ya. Mereka itu udah bisa akses YouTube mereka sendiri. Dan terkadang berita-berita yang mereka lihat, channel-channelnya itu kurang baik untuk membentuk akhlak mereka. Jadi, parents, untuk para orang tua dan kita sebagai pendidik ya, kita harus bisa memilah dan memilih tontonan yang baik untuk anak-anak kita. Dan terutama kita juga sebagai individu yang sudah dewasa, kita juga bisa memilih media informasi untuk membentuk akhlak kita menjadi lebih baik lagi dengan tidak menyebarkan hoax, dengan tidak memberikan komentar-komentar kurang baik sehingga menyakiti hati orang lain gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, seperti yang tadi aku udah jelasin ya, kalau kita itu dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sekitar itu harus punya adab ya. Nah, di sini ada adab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, adab berbicara. Nah, ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua, berbicara pada orang yang tidak kita kenal gitu, kita harus punya adab. Kita berbicara dengan baik, dengan memiliki sopan, etika yang baik gitu. Terus yang kedua ada berpakaian. Kita sebagai umat muslim, bagaimana cara kita berpakaian untuk perempuan dan laki-laki? Kita menutup aurat kita. Kita tidak mempermalukan diri kita sendiri dengan mengumbar aurat gitu. Terus 3 adab makan dan minum. Tadi kita makan menggunakan tangan kanan, berdoa sebelum makan, menggunakan 3 jari ketika kita makan dengan tangan, seperti sunnah yang Rasulullah katakan. Terus tidak berbicara ketika kita makan. Terus minum dengan duduk dan makan dengan duduk gitu teman-teman, karena itu adalah sebuah etika ya. Adab yang keempat ada adab menuntut ilmu. Bagaimana menuntut ilmu, adab seperti di sekolah juga kita punya aturan dan norma tersendiri. Bagaimana menuntut ilmu menggunakan pakaian yang sopan ketika bertemu dosen atau guru, seragam gitu. Tidak menyela ketika dosen sedang berbicara dan lain-lain gitu. Ketika kita menuntut ilmu juga kita harus memiliki adab gitu teman-teman. Berangkat dengan on time gitu kan. Itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ada adab membaca Al-Quran, berwudu sebelum membaca Al-Quran, tentunya ya. Terus adab bertamu, bagaimana kita bertamu. Seperti yang Rasulullah katakan ketika kita bertamu, ketika tamu itu memberikan jamuan, kita sebagai tamu itu harus menghabiskan, Rasulullah itu menghabiskan makanannya lebih cepat daripada yang punya rumah. Tapi ketika Rasulullah kedatangan tamu, beliau akan makan lebih lama daripada tamu, agar tamu itu tidak merasa malu, agar tamu itu merasa kalau tidak merasa terbebani mungkin, atau ya intinya adalah Rasulullah sangat menjaga perasaan daripada tamu gitu loh. Jadi kita juga harus memiliki adab dengan tidak, ketika kita membawa anak kita bertamu terus membiarkan anak kita berlari-larian gitu, membiarkan anak kita untuk mengacak-acak rumah tamu kita, kan tentunya tidak ya, karena adab bertamu itu juga sangat penting. Terus adabnya tidur juga memiliki adab teman-teman. Bagaimana kita berdoa sebelum tidur, menghadap kanan dan meletakkan tangan-tangan kita ke pipi, itu adalah sebuah adab tidur. Membereskan kamar kita, membereskan kasur dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, dibersihkan 3 kali gitu. Terus membaca ya sunnah-sunnah Rasul lainnya gitu teman-teman, adab tidur ya. Tapi yang utama adalah kita berdoa ya sebelum tidur gitu, agar tidur kita dijaga oleh malaikat dan Allah. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang adab dan akhlak. Semoga teman-teman semua bisa paham dan bisa mengambil manfaat daripada presentasi aku hari ini ya. Jadi kesimpulan daripada
materi adab dan akhlak itu adalah kalau adab itu adalah sebuah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan aturan agama. Karena norma ini tentang sebuah adab yang digunakan dalam pergaulan atau kehidupan manusia sehari-hari atau lingkungan sekitar. Dan akhlak itu adalah sebuah moral yang ada dalam diri manusia sendiri. Sedangkan kaitannya akhlak dengan adab itu adalah kalau adab itu lebih sederhananya adalah perilaku manusia ya yang dihasilkan dari norma atau aturan atau adat dan kebiasaan. Sedangkan akhlak ini merupakan perilaku yang ada atau didorong oleh jiwa atau hati seseorang gitu. Tapi walaupun katanya berbeda ya, mereka itu saling melengkapi gitu. Jadi adab itu merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia yang kelak akan menuntut manusia untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menempatkan diri pada tempat maupun waktu tertentu ya. Seperti yang tadi jelasin ya, ada berbicara, ada bertamu dan lain-lain ya teman-teman. Jadi akhlak dan adab itu akan menjadikan sebuah ilmu yang membawa manfaat besar yang tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Akhlak yang mulia atau adab yang mulia akan melahirkan pribadi-pribadi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu, teman-teman. Jadi akhlak dan adab ini tentunya sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. So, untuk teman-teman semua, semoga kita termasuk pada orang-orang yang memiliki akhlak yang baik dan juga adab yang baik untuk lingkungan sekitar kita sehingga kita bisa menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman untuk waktunya, terima kasih juga untuk semua yang sudah mau dengerin presentasiku hari ini sampai akhir. Semoga presentasi hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik lagi ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.